Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, rezeki yang lancar, dipermudah segala urusan hajat hidupnya, dan semoga juga kita senantiasa dianugerahi oleh Allah anak-anak yang salih dan salihah, keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga Allah juga mengaruniakan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sampai kepada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Adapun syahadat yang pertama kita sudah bahas, ya. Dan sekarang kemarin kita sudah masuki syahadat yang kedua. Kita sudah masuki kemarin makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan beliau adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. La nabiyya wala rasula ba'da. Dan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus menjadi keyakinan, ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang konsekuensi tanggung jawab kita ketika kita sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sesuatu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada tanggung jawabnya, tidak asal melakukan begitu saja, tidak. Ya, seorang murid apa tanggung jawabnya, konsekuensinya? Nuntut ilmu, sungguh-sungguh, tidak boleh malas, sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, mengikuti jadwal, itu konsekuensi bagi seorang murid. Begitu juga konsekuensi seorang pekerja, ya apa? Datang tepat waktu, bekerja yang maksimal, ya. Kemudian apa? Pulang pada waktunya, bekerja secara profesional. Itu namanya bertanggung jawab. Begitu juga kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita sebagai seorang muslim juga sama. Apa? Mempunyai konsekuensi tanggung jawab. Tidak hanya misalkan tidak serta-merta kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita seenaknya, boleh enggak? Tidak. Tidak boleh. Ya. Kemudian kita sudah mengucapkan syahadatain, namun apa? Tidak mau sholat, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu, tidak boleh. Kenapa? Karena konsekuensi, karena setiap sesuatu ada konsekuensinya. Ya. Maka kita ketika sudah menyatakan
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Maka apa? Kita harus apa? Mengimani, ya, kita punya konsekuensi dan tanggung jawab. Bukan hanya sekedar ucapan, ya, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi apa? Ya, diyakini di hatinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Ya, dilisankan, diikrarkan, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa? Ya, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka inilah konsekuensinya. Yang pertama, konsekuensi yang pertama dari, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang pertama konsekuensinya? Apa? Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Apa artinya? Ta'atuhu fima amar. Ta'ah, apa ta'ah? Mentaati. Fima, pada apa-apa, amaro, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Senantiasa mentaati apa-apa yang beliau Shallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ini mutlak, tidak boleh tidak. Artinya apa? Taat, harus taat. Wajib kita mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wujud ketaatan kita merupakan bentuk kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita, konsekuensinya yang pertama adalah apa? Senantiasa mentaati segala apa yang Rasulullah perintahkan. Ya. Rasulullah menyuruh untuk sholat. Ya, sholat sudah. Tidak ada kata tawar menawar. Ya Allah, saya masih sibuk. Ya Allah, saya masih ada pekerjaan. Ya Allah, saya masih ada apa? Perjanjian. Ya Allah, saya masih ada ngajar. Ya Allah, saya tidak boleh. Ya. Ini salah satu bentuk konsekuensi kepada iman syahadat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi. Ketika diperintahkan, segera kerjakan. Senantiasa mentaati apa-apa yang beliau perintah. Disuruh puasa, ya sudah puasa. Ya kan? Kecuali bagi mereka orang-orang yang tidak mampu, orang yang sakit, orang yang mungkin safar dalam perjalanan jauh, capek dan seterusnya, maka boleh tidak berpuasa, tapi mengganti pada hari-hari yang lain, kan gitu. Ya, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, ya sudah tunaikan zakat, ya kan? Kita diperintahkan oleh Allah untuk haji, umroh, ya sudah kalau mampu haji. Karena banyak orang kaya yang tidak mau buang-buang uang, ya, uang dihambur-hamburkan, sedangkan dia beli ini, beli itu, beli ini yang harganya lebih mahal daripada berangkat haji atau umroh. Begitu mudahnya membeli sesuatu yang lebih mahal dari umroh dan haji biayanya. Ya. Begitu mudahnya, ringannya. Tapi ketika untuk haji umroh, waduh, buang-buang, malas. Ya. Buang-buang Lah kalau beli sesuatu, ya kan, lebih mahal daripada biaya haji dan Ini banyak orang-orang kaya seperti ini. Ya. Gitu. Maka ketika Allah sudah perintahkan, ketika Rasulullah sudah perintahkan, maka apa? Sudah taati. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk nutup aurat, apa? Ya tutup aurat. Taat. Ya kan? Harus taat. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk menuntut ilmu agama, apa? Menuntut ilmu agama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu Islam, agama Islam wajib fardhu ain bagi setiap muslim dan muslim. Wajib. Tidak boleh tidak. Ini perintah ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
yang harus kita mentaati. Yang harus kita mentaati. Ya. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Rasulullah itu juga sama saja ketaatan kepada Allah. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mengikuti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah mentaati Allah. Ya kan? Dalam hadis, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, maka dia sungguh telah mentaati Allah juga. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang dia memaksiatiku, kata Rasul, faqad asallah, maka dia juga sama telah bermaksiat kepada Allah. Jadi Nabi ini sudah sepakat. Ya, karena Nabi kekasih Allah, utusan Allah. Siapa yang mentaati utusan Allah, maka dia sama saja mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memaksiati utusan Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad, maka dia juga sama memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fauzul azim." Siapa di sini yang ingin mendapatkan kemenangan yang besar? Ya. Siapa? Semuanya pasti. Setiap kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap kita pasti ingin mendapatkan kemenangan yang besar. Ya kan? Kemenangan yang besar. Ya. Apa kemenangan yang besar? Selamat di dunia dan selamat di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ini adalah kemenangan yang besar. Ya. Ini harus tertancap di dalam keyakinan kita dan otak kita. Ingat, kemenangan yang besar adalah apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Ingat, ya. Kemenangan bukan hanya keberuntungan, bukan hanya saya berprestasi, saya punya jabatan, saya punya kedudukan, pangkat. Itu kemenangan, mungkin dikatakan kemenangan. Tapi itu kemenangan yang sifatnya hanya sesaat. Dan itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kemenangan yang besar, apa syaratnya? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Ya, syaratnya nih, ya. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Apa tanda fi'il mudhari? Menunjukkan perbuatan yang terus-menerus. Itu fi'il mudhari. Berarti apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang senantiasa, yang terus-menerus mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti maknanya gitu. Paham? Ya. Barang siapa yang senantiasa terus-menerus mentaati Rasulullah, mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Mendapatkan balasan apa? Yudkhilhu jannat. Niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam surganya Allah. Jannat. Banyak surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Ada berapa sungai? Ya, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomer. Ya, khomernya orang beriman kita akan minum di surga. Paham? Khomernya orang yang durhaka maksiat di dunia. Ya, khomer yang mematikan, khomer oplosan. Ya, maka bagi orang beriman sabar. Kalau kita ingin minum khomer surga. Khomernya Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang
Maka apa? Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka tinggal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Kita hidup di dunia sebentar. Sebentar. Dan di dunia tempatnya ujian, tempatnya siksaan, tempatnya kesedihan. Ya. Kadang orang sekarang tertawa, besok nangis. Ya. Besok nangis, sekarang ketawa, terus bolak-balik. Ya. Banyaknya ujian. Ya. Dan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita fokus. Saya ingin bahagia selama-lamanya. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu. Apa syaratnya? Wa may yuti'illaha wa rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ini syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sepaket. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian apa? Wa dzalikal fauzul azim. Maka itulah kemenangan yang besar ketika apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat, yudkhilhu jannat. Masuk ke dalam surga. Ini baru dikatakan kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Kalau ada orang menang di dunia, itu menang di dunia. Menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat, di surganya Allah. Paham? Maka kita syaratnya apa? Itu tadi, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Dapat dipahami ya? Jadi ini konsekuensi yang pertama, tanggung jawab kita yang pertama ketika kita sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Ta'atuhu fima amar. Apa? Ta'atuhu fima amar. Apa artinya? Senantiasa mentaati apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.